Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aturan trapesium dan aturan Simpson. Dengan saya sendiri, Sofia Sinaga, dengan NIM 0305222059. Dengan saya Lutfia Riza Utami dengan NIM 0305222062. Saya Pintu Muhammad Faredi dengan NIM 0305222045. Saya Rina Rahmati dengan NIM 0305222035. Saya Marsana Suraya dengan NIM 0305221030. Selamat menonton. Aturan trapesium. Nah, pada aturan trapesium kali ini yaitu menggunakan metode Newton Cotes, di mana metode Newton Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Yang menjadi dasar dari metode Newton Cotes ini adalah polinom interpolasi, dan gagasannya adalah menghampiri fungsi fx dengan interpolasi Pnx, dan di mana Pnx-nya ini adalah A0 ditambah A1 ditambah A2x2 ditambah sampai ANxN. Polinom interpolasi yang dipakai pada aturan trapesium kali ini adalah polinom interpolasi Newton-Gregory maju, yaitu Pnx sama dengan F0 ditambah delta F0 per 1 faktorial H dikali X ditambah delta kuadrat F0 per 2 faktorial H kuadrat dikali X kuadrat hingga seterusnya sampai delta N F0 per N faktorial H pangkat N dikali X pangkat N. Dan selanjutnya yaitu aturan trapesium derajat 1. Diberikan dua buah titik data 0 F0 dan H FH, maka polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus, dan luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasinya adalah daerah di bawah garis lurus. Maka polinom interpolasi Newton-Gregory derajat satunya adalah P1x sama dengan fx0 ditambah x dikali delta fx0 per h. Lalu integrasikan P1x ke dalam selang 0 sampai H, maka integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan integral Pnx dx dengan batas A sampai B itu sama dengan integral P1x dx dengan batas 0 sampai H. Lalu kita masukkan nilai P1x dx-nya, yaitu integral f0 ditambah x delta fx0 per h dx dengan batas 0 sampai h. Setelah itu kita integralkan, maka dapatlah hasilnya x f0 ditambah x kuadrat per 2h delta f0. Lalu masukkan batas atas dan batas bawahnya, maka dapatlah hasilnya HF0 ditambah H per 2 delta F0 sama dengan HF0 ditambah H per 2 dikali F1 dikurang F0. Kemudian di sini Fx0-nya ada 2 dan Fx1-nya ada 1. Jadi Fx0 koefisiennya ini bisa kita selesaikan. Berarti H dikurang H per 2 atau di sini 1H dikurang setengah H itu sama dengan setengah H atau H per 2 Fx0. Untuk Fx1-nya masih tetap, yaitu H per 2 Fx1 sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah H per 2 dikali F1. Nah, untuk H per 2-nya itu bisa kita keluarkan, maka hasilnya H per 2 dikali F0 ditambah F1. Jadi aturan trapesium untuk derajat 1 adalah integral fx dx dengan batas 0 sampai H sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah F1. Dan untuk galat trapesiumnya sudah dijelaskan pada metode Piast atau pada kelompok 4, yaitu min 1 per 12 H pangkat 3 dikali F double aksen. Untuk aturan trapesium derajat n pada metode Newton Cotes sama dengan aturan trapesium derajat n pada metode Piast, yaitu integral fx dx dengan batas a sampai b sama dengan h per 2 dikali f0 ditambah sigma fi, di mana i dimulai dari 1 sampai n dikurang 1 ditambah fn.
dengan FR sama dengan FXR, di mana R-nya dimulai dari 0, 1, 2 sampai dengan N. Selanjutnya, adapun algoritma aturan trapesium, yaitu yang pertama mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, Y sama dengan Fx. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau bias N. Yang keempat, menentukan lebar segmen yaitu H sama dengan B dikurang A per N. Yang kelima, buatlah tabel aturan trapesium. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan aturan trapesium yaitu L sama dengan H per 2, Fx0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikurang 1, Fxi tambah Fxn. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu menentukan nilai integrasi sejatinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah nilai dari integral 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 3 dengan H sama dengan 0,5 menggunakan kaidah trapesium, dan tentukan juga perkiraan batas-batas galatnya. Di sini sudah diketahui A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, H-nya sama dengan 0,5, dan Fx-nya sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat. Terlebih dahulu kita cari nilai N-nya. N sama dengan B dikurang A per H sama dengan 3 dikurang 1 per 0,5 sama dengan 4. Untuk lebih mudah maka kita menggunakan tabel, di mana di dalam tabel tersebut terdapat R, XR, dan Fxr. R-nya itu kita dapatkan dari N. N-nya itu sama dengan 4, maka R-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk XR-nya kita dapatkan dari XR sama dengan A ditambah RH, di mana R-nya kalau misalnya R-nya 0, maka XR-nya 1, dan R-nya sama dengan 1, maka XR-nya sama dengan 1,5, dan untuk R-nya sama dengan 2, maka XR-nya sama dengan 2, dan R-nya sama dengan 3, maka XR-nya sama dengan 2,5. R-nya sama dengan 4, maka XR-nya sama dengan 3. Dan untuk nilai Fxr-nya kita dapatkan dari nilai Fx. Nah, Fx-nya itu tadi sama dengan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat. Maka setiap nilai x-nya itu kita gantikan dengan xr. Jadi kalau misalnya xr-nya itu sama dengan 1, maka Fxr-nya sama dengan 6. Xr-nya 1,5, maka Fxr-nya sama dengan 19,125, dan untuk XR-nya sama dengan 2, maka Fxr-nya sama dengan 48, dan untuk XR-nya sama dengan 2,5, maka Fxr-nya sama dengan 103,125, dan untuk XR-nya sama dengan 3, maka Fxr-nya sama dengan 198. Maka nilai integrasinya adalah integral Fx dx dengan batas A sampai B sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma Fi, di mana I dimulai dari 1 sampai N dikurang 1 ditambah Fn sama dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah F2 ditambah F3. Maka integral 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 0,5 per 2 dikali 6 ditambah 2 dikali 19,125 ditambah 2 dikali 48 ditambah 2 dikali 103,125 ditambah 198. Maka hasilnya sama dengan 136,125. Dan untuk mencari nilai galatnya, maka kita harus mencari nilai integrasi sejatinya dahulu, yaitu integral 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan batas 1 sampai 3 sama dengan 2 per 5x pangkat 5 ditambah 4 per 3x pangkat 3. Lalu kita masukkan nilai batas-batasnya, yaitu 2 per 5 dikali 3 pangkat 5 ditambah 4 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 2 per 5 dikali 1 pangkat 5 ditambah 4 per 3 dikali 1 pangkat 3 sama dengan 131,47. Maka nilai galat trapesiumnya adalah E sama dengan min H kuadrat per 12
dikali B dikurang A dikali F double aksen T, di mana nilai H-nya sama dengan 0,5 dan B-nya sama dengan 3 dan A-nya sama dengan 1 dan F double aksennya sama dengan 24T kuadrat ditambah 8. Maka tinggal kita substitusikan dan kita jumlahkan, maka dapatlah hasilnya min 0,25 per 12 dikali 2 dikali 48T kuadrat ditambah 16. Sehingga kita masuki ke batas-batas galatnya. Untuk T sama dengan 1, maka E sama dengan min 0,25 per 12 dikali 2 dikali 48 dikali 1 kuadrat ditambah 16 sama dengan min 1,33. Untuk T sama dengan 3, maka E sama dengan min 0,25 per 12 dikali 2 dikali 48 dikali 3 kuadrat ditambah 16 sama dengan min 3,125. Sehingga galat minimumnya adalah min 3,125 dan galat maksimumnya adalah min 1,33. Sehingga nilai sejati integralnya harus terletak di antara 136,125 ditambah min 1,33 sama dengan 134,795 dan 136,125 ditambah min 3,125 sama dengan 133. Nilai integrasinya adalah 131,47 dan terletak antara 134,795 dan 133. Sehingga galat integrasi numeriknya adalah E sama dengan I dikurang I aksen. E sama dengan 131,47 dikurang 136,125 sama dengan min 4,655. Terletak di antara galat minimum min 3,125 dan galat maksimum min 1,33. Kita masuk ke materi aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 adalah aturan yang mencocokkan polinomial derajat 2 pada 3 titik data diskrit yang mempunyai jarak yang sama. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Nah, di bawah ini adalah gambar aturan Simpson 1/3. Dari grafik tersebut didapat H sama dengan B kurang A per N, yang dimana H adalah panjang interval, B adalah batas atas integral, A adalah batas bawah integral, dan N adalah banyaknya interval. Setelah mendapatkan nilai H, kita bisa menghitung luas daerah. Nah, dengan menggunakan aturan Simpson, luas daerah sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ditambah H/3 dikali F2 ditambah 4F3 ditambah F4 ditambah H/3 dikali F4 ditambah 4F5 ditambah F6 ditambah sampai H/3 dikali Fn kurang 2 ditambah 4Fn kurang 1 ditambah Fn. Algoritma aturan Simpson 1/3 atau langkah-langkah pengerjaan aturan Simpson 1/3. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan, Y sama dengan Fx. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N genap. Yang keempat, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B kurang A per N. Yang kelima, buatlah tabel kaidah Simpson 1/3. Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 1/3 yaitu I sama dengan H/3 kali F0 tambah 4F1 tambah 2F2 tambah 4F3 tambah 2F4 tambah dan seterusnya tambah 2Fn kurang 2 tambah 4Fn kurang 1 tambah Fn. Yang terakhir, menentukan nilai integrasi sejatinya. Untuk memperdalamnya, kita bisa masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah contoh aturan Simpson 1/3. Nah, di sini ada soal hitunglah nilai dari integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,5. Nah, di sini hanya sudah diketahui ya. Dan juga batas atas juga sudah diketahui, batas bawah juga sudah diketahui. Nah, kita tuliskan saja rumusnya tadi di mana H sama dengan B kurang A per N. Nah, dari soal tersebut kita dapat tahu bahwasannya hanya sama dengan 0,5.
B-nya sama dengan 3, dan A-nya sama dengan 1. Nah, yang belum diketahui adalah N. Oleh karena itu, pindahkan N-nya ke ruas kiri sehingga rumusnya N sama dengan B kurang A per H. Masukkan saja nilai B-nya berapa, A-nya berapa, dibagi dengan nilai H. 3 kurang 1 dibagi 0,5. Sama dengan 2 dibagi 0,5 sama dengan 4. Nah, dapatlah nilai N-nya yaitu 4. Nah, perhatikan tabelnya ya. Di situ nilai N-nya didapat dari batas atas dan batas bawah, yang dimana batas atasnya itu 3, batas bawahnya itu 1. Oleh karena itu N-nya itu dimulai dari 1. Lalu 1,5 itu didapat dikarenakan hanya itu 0,5. Jadi 1 ditambah 0,5 yaitu 1,5. Begitu juga 1,5 ditambah 0,5 itu 2. Begitu juga sampai 3. Kenapa sampai 3 saja? Karena batas atasnya 3. Oke, sampai situ kita langsung masukkan ke nilai fx. Nah, tadi kan kita ubah fx-nya itu jadi fn. Oleh karena itu, fn sama dengan 2n pangkat 4 tambah 4n pangkat 2. Nah, itu sama aja ya kayak fx sama dengan 2x pangkat 4 tambah 4x pangkat 2. Hanya kita ubah variabelnya menjadi n. Nah, tadi kan ada nilai n-nya sudah didapat 5 macam nilai gitu. Nah, masukkan saja ke persamaannya. Fn sama dengan 2n pangkat 4 ditambah 4n pangkat 2. Masukkan nilai n-nya itu 1. Nah, ketika nilai n-nya 1 didapatlah nilainya 6. Dan ketika n-nya itu bernilai 1,5 didapatlah fn-nya itu sama dengan 19,125. Begitupun sampai ketika n-nya nilainya 3 didapatlah fn-nya itu 198. Nah, oleh karena itu kan sudah didapat tuh F0-nya berapa, F1-nya berapa, F2-nya berapa, F3-nya berapa, dan F4-nya berapa. Nah, kita bisa masukkan ke rumus yang rumus di awal tadi. L sama dengan H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah F4. Nah, masukkan nilai H-nya tadi 0,5 seperti yang di soal ya. 0,5 dibagi 3. Nah, F0-nya berapa? F0-nya itu ketika nilai N-nya sama dengan 1, yaitu 6. Lalu ditambah 4 dikali F1. F1-nya berapa? F1-nya ketika N-nya bernilai 1,5, yaitu 19,125. Ditambah 2 dikali F2. F2-nya ketika nilai N-nya 2, yaitu bernilai 48. Dan F3-nya itu dikalikan 4, F3-nya itu bernilai N-nya itu 2,5, bernilai 103,125. Dan yang terakhir ditambah F4, F4-nya itu bernilai 198 ketika N-nya itu bernilai 3. Nah, kalikan dulu. Tadi kan ada 4 dikali F1, berarti 4 dikali 19,125. 2 dikali 4,48. Itu didapatlah semuanya 131,5. Berikutnya yaitu aturan Simpson 3/8. Tidak jauh beda dengan aturan Simpson 1/3. Di aturan Simpson 3/8 perbedaannya hanya pada rumus, yaitu 3H/8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6. Sampai dengan ditambah 2Fn kurang 3 ditambah F3Fn kurang 2 ditambah 3Fn kurang 1 ditambah Fn. Algoritma aturan Simpson 3/8. Yang pertama, mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikan Y sama dengan Fx. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B integrasi. Yang ketiga, menentukan jumlah segmen atau bias N dengan syarat N kelipatan 3. Yang keempat, menghitung lebar segmen yaitu H sama dengan B kurang A per N. Yang kelima, buatlah tabel kaidah Simpson 3/8.
Yang keenam, menentukan nilai integrasi menggunakan kaidah Simpson 3/8, yaitu I sama dengan 3H/8 kali F0 tambah 3F1 tambah 3F2 tambah 2F3 tambah 3F4 tambah 3F5 tambah 2F6 dan seterusnya tambah 2Fn kurang 3 tambah 3Fn kurang 2 tambah 3Fn kurang 1 tambah Fn. Yang terakhir, menentukan nilai integrasi sejatinya. Di sini ada contoh soal, yaitu hitunglah nilai dari integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,5. Pertama-tama kita hitung lebar segmennya, yaitu dengan rumus h sama dengan b dikurang a per n seperti yang sudah dijelaskan Sophie tadi, dan mencari tabel kaidah Simpson 3/8-nya sama seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Maka kita langsung saja ke rumusnya, yaitu 3H/8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah F4. Maka 3H/8 yaitu H sudah kita ketahui, yaitu 0,5, berarti 3 dikali 0,5/8 dikali 6 ditambah 3 dikali 19,125 ditambah 3 dikali 48 ditambah 2 dikali 103,125 ditambah 198. Maka setelah kita hitung, hasilnya adalah 114,6797. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok kami tentang materi aturan trapesium dan aturan Simpson. Bila ada kata salah, kami mohon maaf. Terima kasih.